الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون أيها الحاضرات كبارا صغارا نساء رجالا جميعكم أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau ngucapake salam dek keajunan setejeh toreh sehadir tojuk paantang patenang kedingaki tore nyare barokah matur muga sehusu setojuk segena sehadir setejeh matur muga oleh barokah. Beliau neka salah satu putra daripada guru-guru kita, yaitu beliau neka Al-Habib Tahir bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, saya datang dari Yaman. Beliau neka alik para Habib Umar bin Hafid. Abahnya beliau itu gurunya Habib Umar sekaligus mertuanya. Ayo saya hadir tore tojuk bagena paanteng ngalak manfaat nyore tore sareng-sareng nyupri barokah. Matur muga sedaya saya hadir niat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur muga hajat kabulake oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan salam kepada sampean semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahmadullah Subhanahu wa taala an yassara lana hadzal liqa. Dan kita patut bersyukur dekat Allah Subhanahu wa taala sela ampun kebangaki dek kula panjenengan sedaya bisa toju apolong engak majelis malam mangken nega. Wa jazallahu khairan man kana sababan li hadzal liqa. Semoga dibales siapa saja yang membantu terjadinya terlaksananya acara malam mangken. Wa nas'alullah an yaj'ala fi hadzal liqa sa'adatuna fid dunya wal akhirah. Matur muga kalaban perkumpulan nikah Allah menjadikan kita itu dicatat jadi orang yang bahagia beruntung dunia akhirat. Wa hadhihi al-liqa'at yaj'al Allah fiha min al-khair ma la yujad fi ghayriha min al-ibadat. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang banyak di situ terdapat di dalamnya keberkahan dan kebaikan anugerah balasan dari pangeran. Saya tak temoh acara atau kelakuan ibadah selainnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Patut bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat nikah. Alhamdulillah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuhawwil ahwalana ila ahsani hal. Matur muga keberadaan kula panjenengan bi Allah tambah entar keberadaan saya lebih bagus. Allahumma ashfi mardana. Matur muga sesake beberes bi Allah Subhanahu wa taala. Wa afi mubtalana. Matur muga saya oleh musibah selamat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdi asina. Matur muga saya maksiat sepora bi Allah dosa-dosana. Warham mautana. Matur muga ahli kubur kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wansur ikhwan al-mujahidin di Filistin. Dan semoga juga kita minta kepada Allah saudara kita yang di Palestina semoga diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wansur al-mujahidin di Gaza. Ahli mujahidin semuanya yang ada di Gaza semoga diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasran muazzara. Diberi kemenangan yang sangat cemerlang. Ayyuhal ahbab. Wahai para hadirin, Al-Islam dinun azim. Kita ini memiliki agama Islam, agama yang sangat agung. Dinur rahmah. Agama yang penuh di dalamnya dengan kasih sayang. Dinus sa'adah. Agama yang di dalamnya banyak kebungaan-kebungaan. Dinut ta'awun. Agama yang di dalamnya terdapat agama Islam ini saling tolong menolong. Falladzina yabghuduna al-Islam. Orang yang tidak senang ke Islam, lam yafhamuh. Tidak akan memiliki pemahaman sesungguhnya. Wa ma 'arafuh. Tidak akan ngerti derma agama Islam nikah. Walau 'arafuh la ahabbuh. Orang mon andi pengertian ngerteh derma delema esen agama Islam nikah pasti akan cinta kepada agama Islam. La yujad dinun 'ala dhahril ardh. Tidak ditemukan di atas muka bumi ini suatu agama yad'u ila al-mahabbah yang mengajak semua penganutnya untuk saling kasih sayang, saling mencintai. Wa ila ar-rahmah. Ngajak saling berbelas kasihan. Wa ila al-islah. Ngajak untuk saling baik satu sama lain. Wa ila nashril khair bainan nas. Yang mana agama Islam itu isinya ngajak kepada orang lain untuk saling menebarkan kebaikan. Wa ila imaratil ardh.
Yang mana agama Islam itu diajarkan di dalamnya kita itu diajarkan untuk memakmurkan muka bumi ini. وإلى الرفق بالإنسان. Dan diajarkan dalam agama Islam mereka supaya lemah lembut kepada manusia. وإلى الرفق بالحيوان. Bahkan diajarkan dalam agama Islam mereka lemah lembut kepada para hayawan. لا يوجد دين مثل دين الإسلام. Tidak ada agama yang ditemukan seperti agama Islam mereka. جاء الإسلام Islam mereka datang ليخرج الناس untuk mengeluarkan para manusia من عبادة الناس dari menyembah manusia إلى عبادة رب الناس. untuk menyembah Tuhannya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. ومن جور وظلم الأديان. Dan agama Islam mereka mengajak atau menjadikan penganutnya itu dikeluarkan dari kebobrokannya agama-agama yang enggak bagus. إلى عدالة الإسلام. Diajak untuk menuju kepada keadilan kemakmuran agama Islam. ومن ضيق الدنيا. Orang yang penganut Islam mereka ngajak para penganutnya dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan urusan dunia. إلى سعادة الدنيا والآخرة. Ebetih para penganut agama Islam saya ongkuan mereka ebetih orang yang bunga beruntung dunia akhirat. الغرض الأكبر Maksud terbesar من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم daripada isi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن نبوته dan daripada kenabian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ومن رسالته dan daripada diutusnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad الرحمة. yaitu isinya tercakup di dalamnya yang menyeluruh yaitu rahmah, kasih قال sayang. الله سبحانه وتعالى Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. wahai Nabi Muhammad, kami tidak mengutusmu ke muka bumi ini kecuali untuk rahmah, kasih sayang yang menyeluruh kepada seluruh alam. وأمرنا صلى الله عليه وسلم Dan Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita sebagai penganut agamanya أن نتراحم untuk saling kasih sayang وأن نتحاب dan untuk saling mencintai. وأنه لا يؤمن أحدنا Bahkan disebutkan tidak sempurna iman salah satu di antara kalian semua حتى يحب لأخيه sehingga kamu memiliki rasa cinta kepada saudaramu ما يحب لنفسه sebagaimana kamu nika seneng dak kabareng saya kesenengan abeun sampean tibi. وأنه لا ينفع إسلام ولا إيمان Bahkan tidak akan bermanfaat iman atau keislaman seseorang إلا إذا كان صاحبه صاحب قلب سليم. tidak akan bermanfaat iman seseorang atau Islam seseorang kecuali dia itu memiliki hati yang selamat, hati yang saling kasih sayang. وأن الحسد والبغضاء Bahkan disebutkan al-hasad, dengki, baghdha dan benci حالقة الدين itu bisa menghancurkan atau membunuh agama seseorang لا tersebut. حالقة الشعر. Bener nyokor obu hi. فإذا لا بد أن نستشعر أن نبينا نبي الرحمة. Maka dari itu ayo kula panjenengan resapi bahwasanya kita itu memiliki nabi yang penuh dengan kasih sayang. وأن الله أرسله بالرحمة. Bahkan Allah mengutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menebarkan rahmat kasih sayang di atas semuanya, di atas muka bumi. وأن رسالته رحمة. Bahkan isi dari utusan Kanjeng Nabi nikah nyambi eseh, nyambi risalah dengan apa? Isinya rahmat kasih sayang. فلا بد أن نملأ قلوبنا بالرحمة. Maka dari itu patut kula panjenengan nikah memenuhi hati kita untuk dipenuhi dengan rasa sifat kasih sayang لجميع المسلمين kepada seluruh muslimin في المشرق وفي المغرب. di barat ataupun di timur. يا أخي في الهند أو في المغرب. Bahkan kita itu dianjurkan untuk kasih sayang kepada siapapun, kepada orang Hindia, kepada orang Maghrib, saya celeng, saya pote, saya genteng, saya juba, cintain kabeh jek lepele iki. أو في إندونيسيا أو في النيجر. Ataupun sampean cinta ke orang Indonesia atau cinta ke orang Nigeria orang yang celeng Nigeria nih Bu, ngerti Bu? أو في موريتانيا أو في الوطن العربي. Atau kita itu juga dianjurkan siapapun harus kita cintai. Orang Mauritania atau siapapun, orang si bangsa pote, si bangsa celeng, si cuba, si genteng. أخي المسلم في كل مكان. Saudara kita muslimin dimanapun dia muslim itu saudara kita. وإن اختلفت ألسنتنا.
Walaupun lisan kita ini kabeh sampean bahasa ini, walaupun itu semua pokoknya muslim saudara kita. Wa alwanuna. Ataupun warna kita. Anta minni. Apa katanya? Anta minni. Sampean ini kan sama seperti saya. Anta bi. Sampean itu apa? Juga saudara saya. La tasal an unsri an nasabi. Jangan tanya saya ini dari mana, jangan tanya saya ini siapa, nasabnya dari mana. Innahul Islam ummi wa abi. Karena apa? Karena kita semuanya di barat ataupun di timur, agama Islam adalah bapak dan ibu kita. Dimanapun kita semuanya sama muslim bersaudara. Ikhwatun nahnu bihi mu'talifun. Yang mana dengan itu kita terikat sesama muslim, kita itu saudara, dengan agama Islam ini kita saling terikat. Nahnu nahmilu risalat ar-rahmah. Kita mengemban risalah yang isinya penuh dengan kasih sayang. Rajul aw imra'ah la bud an yakun 'indahu risalah yuaddiha wa hiya risalatur rahmah. Sampean semuanya laki atau perempuan non muslim harus kita itu membawa pikulan beban atau membawa amanat dari Kanjeng Nabi, harus menyebarkan rahmat kasih sayang. Walan yarhamunallah illa idza mal'ana qulubana birrahmah. Tidak akan Allah neka ngerahmatan seseorang kecuali dia itu hatinya penuh dengan rasa kasih sayang, belas asih. Wa hatta al-ulama fi manhajihim. Walaupun ulama sekalipun mereka dalam medan dakwahnya atau dalam metode dakwahnya yatanaqaluna al-ilm rajul an rajul, alim an alim. Mereka itu para ulama yang menyebarkan ilmu dimanapun mereka itu menggali atau menyebarkan ilmunya bersanad bersumber dari orang alim, ngalak dari orang alim, dari para guru. Fayakhudhu anul ahadits, ngalak hadis dari para ahli hadis. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu haditsin. Hadis pertama yatanaqalunahu al-ulama, yang dinukil atau dibawa disebarkan oleh para ulama. Wa kullu alim yanquluhu an alim. Yang bersumberkan dari alim terus sampai Gusti Kanjeng Nabi. Wa huwa al-haditsul awwal. Yang disebut dengan sebutan hadis awal, hadis yang bangsa pertama. Musalsal bil awwaliyah. Yang disebutkan dengan hadis musalsal, sambung dengan julukan status hadis awaliyah. Huwa hadithur rahmah. Apa isi hadisnya? Yaitu hadis yang isinya menerangkan masalah rahmat, masalah kasih sayang. Uridukum tahfazuh. Akan beliau terangkan hadis ini dan beliau mengharap supaya sampai kedingaki apalagi sanggup. Wa ana uhaddithukum iyyah an masyayikhina. Beliau akan menyebutkan hadis ini sebagaimana beliau kan dapat dari para gurunya. Wa masyayikhuna an masyayikhihim. Gurunya dari gurunya beliau terus. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan disebutkan ini sambung dari guru-guru sampai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis. Hadis ini yang akan beliau sebutkan kedingaki Pak Husu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutaki oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, orang yang saling kasih sayang, saling neser, bakal dirahmati, bakal neser oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardh. Maka dari itu irhamu, neserlah sampean, kasihanlah, yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu, kasihanlah kamu kepada siapapun yang ada di muka bumi, maka orang-orang yang ada penduduk langit akan berkeras kasihan, akan menyayangi sampean. Iqra'u ba'di. Ayo baca, akan didikte, dibaca, ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu paranyeng. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama irham nafsak. Maka irham nafsak. Irham nak bau mare kadingaki engko nerjemah. La tu'arridha li'adzabillah. Irham nafsak, belas kasihlah kamu kepada dirimu. Jangan sampai kita itu membawa diri kita kepada hal yang menyebabkan murka Allah turun kepada kita.
ارحم زوجتك وابنك وابوك وامك. Kasihanilah istrimu, suamimu, anakmu, bapakmu dan ibumu. لا ترضى أن يحرموا الخير. Jangan sampai kita itu meridhoi sehingganya mereka itu diharamkan dari ارحم kebagusan. جيرانك. Berbelas kasihlah kamu kepada para tetanggamu. Keding lagi. ارحم المسلمين. Rahmatlah, belas kasihanlah kamu kepada sesama muslimin. ارحم الكفار. Bahkan berbelas kasihanlah kamu kepada orang-orang kafir. لا ترضى أن يدخلوا النار. Jangan sampai mereka ridho. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. Jangan sampai mereka ridho. Mau sampai orang kafir, kafir lebu neraka. Tidak boleh, orang muslim tidak boleh seperti itu. لا ترضى للكافر أن يموت على كفره. Bahkan kita itu jangan sampai punya rasa ridho orang kafir ini kan mati kafir. Tidak boleh. ارحمه. Kita harus punya rasa kasih sayang, memikirkan mereka supaya mereka itu selamat dari orang yang selamat mati. بأن تدله على الإسلام. Dengan cara apa? Tunjukkan keislaman kepada mereka. لكي ينقذه الله من النار. Sehingganya nanti orang ini kafir bisa selamat dari api neraka. Mohon lebu Islam. ارحم الحيوان. Bahkan rahmatilah, sayangilah para hayawan sekalipun. رأى صلى الله عليه وسلم Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah nengalen امرأة situng reng bine في النار di dalam neraka, reng bine beda neraka. Keding lagi. تعذبها هرة. Yang disiksa di neraka ini gara-gara koceng. وقد ضخمت الهرة صارت كالأسد. Koceng nih neraka nih duti rajuh sampai rajuhnya enggak macan. وهي تعذبها. Le koceng nih saya enggak macan nih nyakar nyeksa ada karing bine ruah neraka ceritana nih آلاف السنين. ribuan tahun disiksa di dalam neraka. Siksa kelabon koceng. قال صلى الله عليه وسلم ما هذا. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong kepada malaikat yang barengi, apa ini? Apa gara-garanya? قال هذه امرأة Ini perempuan ربطت الهرة. gara-garanya dulu pernah nyancang koceng ونسيتها لم تطعمها. sampai kelopayan tak beri ngakan. حتى ماتت. Sampai mati kocengnya. فهي تعذب عليها. Lah gara-gara itu disiksa di neraka dengan kucing yang dijadikan sebesar macan menyiksa orang perempuan tadi. وغفر الله Dan Allah akan mengampuni لامرأة بغي زانية. kepada seorang perempuan yang berzina لأنها سقت كلبا ماء. karena bodereng zina bine esepora bi Allah zina le esepora bi Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Dulu dia ketika hidup pernah ngasih minum anjing yang kehausan. رأت الكلب عطشان Ceritanya itu dulu dia pernah nyongok pate فرحمته arjeng akhirnya neser. فأسقته ماء. Akhirnya dulengin ngenom aing. فغفر الله لها. Gara-gara itu diampuni oleh Allah. Dosa zinanya itu diampuni oleh gara-gara pernah apa? Neser ke patek saya pernah kehausan. Allah paneka para hadirin لا يرحم tidak akan berbelas kasihan إلا الرحمة. kecuali kepada orang yang memiliki rasa kasih sayang selama dia hidup di muka رحمة bumi. الله Rahmat pangeran, kasih sayang Allah paneka خاصة khusus وحصرية dan terbatas على الرحماء. kepada orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang selama mereka hidup di muka bumi. كما ورد في الحديث Seperti disebutkan dalam hadis. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Saungkuna pangeran neka bekal abelesen ke hamba-hambanah yang mana yang mereka itu memiliki rasa sifat kasih sayang di hatinya. من لا يرحم لا يرحم. Orang saya tak neseren, saya tak rahmat, saya tak kasih sayang, tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. دخل أحد رجال الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي الأقرع بن حابس بدوي عربي كبير قديم. Anjing anak. الأقرع بن حابس. Ismu Agra bin. الأقرع بن حابس. Iya, Pak. شيخ عربي جاهلية.
Bojok geleen ngerti kok karena sangku tak ngerti. Ana paham, ana terjemah masih mikir nah. Ada cerita namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini Badui, orang gunung celeng, enggak kaker lah. Celeng dia. Datang ke Kanjeng Nabi Muhammad, tersindir, datang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min baladak anta kayf? Pasuruan. Lah, mau Pasuruan sini. Ingat orang Pasuruan celeng. Allah Ta'ala Muhammad. Fara'a Rasulullah. Akhirnya orang celeng riak ingat Pasuruan jalan. Tak gelem kok njo ngaring Mekasan bae. Yuqabil Hasan. Akhirnya Hasan Habibi, Hasan. datang ke Kanjeng Nabi, tepak kasak Kanjeng Nabi tepak agindungan kompoi Hasan dan Husain dicium-cium seperti itu. Qal tuqabbiluna as-subyan ya Muhammad. Akhirnya Badui seceleng riang ngocak, Rasulullah, sampean menciumi anak kecil ya? Aneh, kaget dia. Loh, Nabi ini kok menciumi anak kecil dicium-cium katanya. Indi 10 min as-subyan. Pas ring gunung dia seceleng ris jubuk dia enggak sampean neka ngocak, kula neka Rasulullah andi 10 anak jebon. Ma qabbaltu ahada. Enggak pernah saya cium satu sama lainnya. Tak pernah. Kula neka di kompoi 10 anak 10 enggak pernah saya ciumi. Qala naza' Allahu ar-rahmata min qalbik. Akhirnya dijawab sama Rasulullah, iya itu gara-gara apa? Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. La tunza' ar-rahmah illa min syaqi. Allah, naudzubillah, matur selamat kabeh. Apa katanya Kanjeng Nabi? Ketika Nabi itu mendengar dia itu enggak pernah nyium sama sekali anaknya, itu tandanya Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Terus kata Kanjeng Nabi Muhammad apa? Tidaklah dicabut rasa kasih sayang dari hatinya seseorang kecuali orang itu dicap orang yang celaka dunia akhirat. Saya ingat. Kana sallallahu alaihi jalisan fi majlis. Suatu ketika Kanjeng Nabi cerita pola enggak pernah tojuis untuk majelis. Qal sayati rajul min ahli jannah al-yawm alan. Pas Nabi ngocak, orang ahli majelis itu diberi info sama Kanjeng Nabi, diam. Ini sebentar lagi akan datang salah satu orang yang menjadi penduduk surga nanti. Dakhala rajul. Akhirnya datang satu orang. اليوم الثاني قال الكلام نفسه. اليوم الثاني عاد الكلام. سيدخل رجل من أهل الجنة. Suatu hari pertama, hari kedua Nabi ngomong, detek, mari dia bakal datang orang yang mana orang ini adalah penduduk surga katanya Kanjeng Nabi. دخل الرجل نفسه. Akhirnya datang orang yang sama, satu orang itu datang, orang yang kemarin itu datang. اليوم الثالث الآن يأتي رجل من أهل الجنة. Sampai 3 kali Nabi, 3 hari berturut-turut ngomong. Sekarang sebentar lagi bakal datang situng orang yang dia itu akan menjadi penduduk surga. دخل الرجل نفسه. Masuk orang seberi datang pertama, kedua itu datang hari ketiga itu. Orang itu sama. الصحابي عبد الله بن عمرو. Akhirnya situng sahabat Abdullah bin Amr tanya ke Kanjeng Nabi Muhammad. راح عند الرجل هذا. Ketika ngelihat orang ini, قال أنا ضيف عندك 3 يوم عندك ضيف. oh benar, apa? Abdullah bin Amr nih ketika melihat kejadian seperti itu, akhirnya dia itu ngomong sama anak orang ini. Orang ini kan telo are datang terus Kanjeng Nabi ngocak, engkau terong ngene apa bungkon kaki telo malam be. جلس عنده 3 يوم. Akhirnya Abdullah bin Amr sahabat yang nginep, bungkon orang yang 3 hari berturut-turut kemarin dicap sama Kanjeng Nabi penduduk surga. يريد أن يعرف أيش العمل الذي جعل رسول الله يشهد له 3 أيام بأنه من أهل الجنة. Dia ini Abdullah bin Amr ini hanya ingin meneliti apa sebabnya Kanjeng Nabi ini kok sampai ngecap orang ini termasuk menjadi penduduk surga. Akhirnya dia nginep di rumahnya orang itu terus meneliti 3 malam dia meneliti apa amalannya. ما رأى عمل جديد. Ternyata ketika Abdullah bin Amr sahabat Kanjeng Nabi ini nginep bungkon orang tidak ada amalan yang istimewa ternyata. مسلم عادي. Orang muslim biasa. قال يا رجل رسول الله قال أنت من الجنة إيش تعمل؟ Akhirnya dia tuh kaget. Lah tak kuat tanya ke tuan rumah. Rajul, cong, kakeri ya. Cap di Kanjeng Nabi, kamu ini penduduk surga. قال أصبح وأمسي. Akhirnya tuan rumah itu ngomong, saya ini setiap menjelang pagi atau menjelang sore, وليس في قلبي عداوة ولا بغضاء لأي مسلم. Hanya satu amalan saya ini. Saya ini setiap pagi atau sore hari tidak pernah di hati saya itu ada rasa permusuhan kepada muslim siapapun. أحب كل مسلم. Saya mencintai muslim yang manapun, semuanya saya cintai. قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا كلام صحيح. Akhirnya itu betul. Ini kalam yang istimewa. Ini betul nih. فأنت بسلامة قلبك تبلغ درجات كبيرة. Gara-gara itulah, gara-gara hatimu yang bersih, gara-gara hatimu yang suci tadi, seperti itulah diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. تحمل ميراث نبيك.
Gara-gara apa? Tertanam di hatinya tadi apa? Warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تنشر تعاليمه بأفعالك. Maka dari itu sebarkanlah warisannya Kanjeng Nabi kasih sayang ini dengan apa? Kelakuan kita. تستمطر الرحمة من الله في كل نفس. Dengan itu nanti akan turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap helayan nafasmu akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. نكرر الحديث. Akan diulangi hadisnya toroen. قل حدثنا. Ayo ikuti bacaannya. Haddatsana من جاءنا في هذا اليوم. man ja'ana fi hadzal yawm بحديث الرحمة. bihaditsir rahmah وهو قوله صلى الله عليه وسلم. wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam الراحمون ar-rahimuna يرحمهم الرحمن yarhamuhumur rahmanu تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض irhamu man fil ard يرحمكم من في السماء. yarhamukum man fis sama. حفظتموه؟ شباب حفظتموه؟ حافظين؟ Hafal. Hafal nje, saya hafal beriin hadiah. Mun sorong ngacung marin tak hafal dende 1.000. احفظوه Hafal ndak? واعملوا به Amalkan, hafalkan dan amalkan masalah kasih sayang tadi. لكي تسعد في دنياك وآخرتك. Supaya kamu menjadi orang yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. وفي قبرك Dan nanti sampai dalam tanggungannya sampean, يقول الملائكة من إخوانك؟ dalam malaikat yang pencatat kanan kiri saya itu, kiri sampean itu nanti ngomong malaikat itu, siapa saudaramu? فتقول إخواني المسلمين. Maka kamu nanti akan bisa menjawab saudara saya adalah orang-orang muslimin. فيقولون إن كنت صادق نعم صديق صحيح. Mau sampean jujur nanti akan diakui oh ya betul tak cocok orang dia. أنت نجوت من العذاب. Maka dengan itu sampean akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. وإذا كنت تبغض مسلمين Kalau sampean tidak senang kepada muslimin yang lain, تقول الملائكة إخواني المسلمين. terus sampean ngaku tidak senang kepada muslimin tapi cocok ngaku saudara saya itu adalah muslimin, يقول الملائكة كذبت. maka nanti malaikat itu akan bersaksi cocok kayak dia. كذاب. Kamu ini pembohong. تبغض فلان. Kamu ini tidak senang sama orang itu misalkan. تكره فلان. Kamu ini benci sama orang itu misalkan. تؤذي فلان. Kamu ini pernah menyakiti orang itu. تغتاب فلان. Kamu pernah gibah kepada orang itu. تفرح بمصيبة فلان. Kamu pernah bahagia ketika seseorang itu mendapatkan musibah. أبشر بالعذاب. Orang yang seperti itu nanti kabar bahagia bagi dia itu akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa يا taala. كذاب. Wahai orang yang pembohong, ما في رحمة tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah. إلا إذا ملأت قلبك بالرحمة. Kecuali hatimu penuh dengan rahmat, kamu akan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. عنوان لقاءنا هذا اليوم Pembahasan kita di malam hari ini حديث الرحمة. hadis yang menerangkan masalah rahmat kasih sayang. ما العنوان حق اليوم؟ Apa pembahasannya? Jawab bareng-bareng. Apa yang kita bahas pada malam hari ini? Ranyeng. يبقى في أذنك حتى يوم القيامة. Jadi ngaki, tanam otak sampean kopeng lagi, cek lebu kanan keluar kiri. Tanam itu sampai hari kiamat. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة. Semoga hati kita semua yang hadir dipenuhi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. ويا أرحم الراحمين. Wahai Zat yang Maha belas kasih. يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin. اجعلنا Semoga Allah menjadikan kita semua, مملوءة قلوبنا بالرحمة. semoga Allah penuhi hati kita dengan rahmat kasih sayang.